Bab 319. Cepat pergi. Perkumpulan Pelindung Dunia menyatakan perang terhadap Sekte Changjian. Sebelumnya, meskipun keduanya sudah bertarung, tidak ada pihak yang menyatakan perang dengan jelas. Kali ini Perkumpulan Pelindung Dunia langsung menyatakan perang, artinya tidak ada ruang bagi kedua belah pihak, melainkan hanya tersisa hidup dan mati. Mileye juga mengikuti Brian Chen dan yang lainnya kembali ke Sekte Changjian. Pada saat ini, Sekte Changjian telah memasuki tingkat kewaspadaan tertinggi dan seluruh murid Sekte berjaga-jaga. Karena Perkumpulan Pelindung Dunia bisa menyerang kapan saja. Puncak Pedang Awan. Mileye membantu Mona Yue membersihkan teknik pedang dan anotasi di aula dalam. Yang dilakukan Mona Yue setiap hari adalah mempelajari teknik pedang ini, kemudian membubuhi keterangan dan terkadang meningkatkannya. Patut diakui bahwa dengan mengikuti Mona Yue, dirinya belajar banyak setiap harinya. Sedangkan Mileye, dia tidak selalu berada di aula pedang awan. Sekarang, dia akrab dengan Sekte Changjian, dan sesekali berkunjung ke sana-sini, yang terlihat sangat santai setiap harinya. Setelah kembali ke benua Dewa Dataran Tengah, Perkumpulan Pelindung Dunia ternyata tenang, tidak ada pergerakan sama sekali. Gunung Pelindung Dunia. Lord Man Lu datang ke aula belakang dan di sana ada pusaran hitam, di dalam pusaran, adalah langit berbintang yang tak berujung. Lord Man Lu berjalan ke pusaran dan membungkuk sedikit, Great Lord. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang darinya, gagal. Lord Man Lu mengangguk, aku tidak berhasil mendapatkannya, tapi aku sudah tahu jatuh ke tangan siapa. Setelah hening sejenak, suara itu tiba-tiba berkata, kamu harus mendapatkannya entah dengan bagaimanapun caranya, mengerti? Lord Man Lu sedikit mengangguk, pada saat itu mungkin harus membutuhkan bantuan Great Lord, karena di belakang orang itu, ada seorang wanita misterius yang pernah aku ceritakan kepada Great Lord. Orang bukanlah orang biasa, jika dia muncul. Bukankah aku sudah memberimu tubuh bayangan? Suara itu bertanya. Lord Man Lu tersenyum kecut. Dia ingin mengatakan bahwa tubuh bayangan ini masih jauh dari cukup, tapi dia tidak berani mengatakannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lord Man Lu mengangguk, mengerti. Hanya saja yang dikhawatirkan hamba adalah wanita misterius itu bukanlah orang biasa dan mungkin ada kekuatan di baliknya. Jadi, untuk pencegahan, aku mohon Great Lord bisa memberikan tambahan tubuh bayangan. Suara itu berkata, aku hanya memiliki 2 tubuh bayangan. Salah satunya untukmu dan yang lainnya untukku. Jika kamu tidak yakin, aku akan meminta pelindung sihir untuk membantu kamu. Mendengar ini, Lord Man Lu buru-buru mengangguk, itu sangat bagus. Selain itu, aku juga ingin meminta 10 penjaga emas kepada Great Lord. Setelah hening sejenak, suara itu berkata, aku izinkan. Lord Man Lu tiba-tiba merasa lega. Dengan begini, dia semakin yakin untuk memusnahkan Sekte Changjian. Di langit berbintang yang tak berujung, sebuah kapal bintang tiba-tiba berhenti dan di langit berbintang tidak jauh dari seberang kapal bintang, berdiri sebuah kota kuno, dan di langit di atas kota kuno, ada 3 kata besar, Perkumpulan Pelindung Dunia. Di atas kapal bintang, berdiri seorang orang tua dan seorang lelaki paruhbaya. Lelaki paruhbaya itu melirik kota kuno di kejauhan dan berkata dengan pelan, Star Territory ini merupakan pertanggungjawaban Perkumpulan Pelindung Dunia. Orang tua itu mengangguk, Perkumpulan Pelindung Dunia dulunya tidak sederhana. Pendirinya hanya seorang remaja biasa, tetapi dia menciptakan cara berlatih yang lain. Cara ini adalah kepercayaan, di mana ketika semakin semua makhluk percaya padanya, semakin kuat seni bela dirinya, tapi sayang sekali. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah orang ini,
di perkumpulan pelindung dunia tidak lagi muncul orang yang luar biasa, jadi kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya. Sampai sekarang, itu hanya bisa dianggap kekuatan tiga besar. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kita, misi kita kali ini hanya untuk menemukan bocah itu. Di Star Territory yang luas ini, bila ingin menemukan seseorang 100 kali lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Istana bintang spiritual mistik benar-benar sial kali ini. Mendengar ini, orang tua itu pun tersenyum pahit, tidak ada cara lain lagi. Wanita misterius itu turun dari langit dan menemukan kita secara langsung. Siapa suruh kita tidak bisa mengalahkan pihak lawan? Mendengar kata-kata orang tua itu, lelaki paruh baya itu juga tersenyum pahit. Tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kekuatan wanita misterius itu benar-benar di luar pemahaman mereka. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Suara itu jatuh dan kapal bintang terbang ke atas perkumpulan pelindung dunia dan segera, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di depan kapal bintang. Orang tua berbaju hitam itu menatap pria paruh baya dan orang tua itu dengan waspada, "Siapa kalian berdua?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Aku Mateolin dari Istana Bintang Spiritual Mistik. Di sebelah aku adalah Matthew Kin, Hakim Istana Bintang Spiritual Mistik." Istana Bintang Spiritual Mistik. Orang tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dalam-dalam, "Aku belum pernah mendengarnya." Mateolin tersenyum dan berkata, "Istana Bintang Spiritual Mistik terlalu jauh dari Star Territory ini, wajar saja jika kamu belum pernah mendengarnya." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan aura kuatnya. Matthew Kin, yang berada di sampingnya, juga melepaskan auranya. Melihat aura keduanya, ekspresi orang tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah, "Kalian berdua." Mateolin tersenyum dan berkata, "Kami berdua datang ke sini tanpa niat buruk. Kami hanya ingin meminta sedikit bantuan pada perkumpulan pelindung dunia." Sedikit bantuan. Orang tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bantuan seperti apa?" Mateolin berkata dengan sungguh-sungguh, "Mencari seseorang." Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah potret muncul di depan orang tua berbaju hitam itu. Jika Mileye ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena orang di potret ini persis sama dengannya. Orang tua berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah ada lokasi detail mengenai keberadaannya?" Mateolin menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Mendengar ini, orang tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, "Itu terlalu sulit." Mateolin tersenyum pahit, "Kami berdua tahu ini terlalu sulit bagi kalian. Tetapi orang ini sangat penting bagi Istana Bintang Spiritual Mistik, jadi tolong bantu kami." Orang tua berpakaian hitam itu melirik mereka berdua, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Aku akan meminta seseorang mencarinya, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa kami bisa menemukannya." Mateolin tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke bawah, "Kami berdua ingin tinggal di sini sebentar, apakah boleh?" Orang tua berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Setelah berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Perkumpulan pelindung dunia akan berperang dengan salah satu kekuatan kali ini. Jika kalian berdua bersedia, tolong bantu kami, bagaimana?" Mateolin dan yang lainnya saling memandang, lalu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tapi pencarian mengenai orang ini." Orang tua berbaju hitam itu berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, perkumpulan pelindung dunia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan orang ini,
jika orang ini ada di Star Territory, perkumpulan pelindung dunia pasti bisa menemukannya. Mateo Lin tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Orang tua berbaju hitam itu tersenyum sedikit, "Mohon kalian ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ada senyum di wajahnya. Dalam sekilas sudah terlihat bahwa Mateo Lin dan Matthew Kin bukanlah master biasa. Ketika keduanya ikut serta dalam pertempuran, Sekte Changjian pasti akan musnah. Memikirkan hal ini, orang tua berbaju hitam itu memiliki senyum yang lebih cerah di wajahnya dan dia bahkan lebih sopan kepada mereka berdua. Dunia Kincang. Miley Ye berkeliaran di sana-sini setiap hari, lalu akhirnya, dia datang ke tanah Sword Grave. Ketika orang tua yang menjaga tanah Sword Grave melihat Miley Ye, kelopak mata orang tua itu berkedut, lalu buru-buru memblokir di depan Miley Ye dan berkata dengan was-was, "Apa yang kamu lakukan?" Dia tidak lupa bahwa sebelumnya ketika Miley Ye datang, dia melahap banyak pedang dan di antaranya ada pedang alam langit. Orang ini bisa melahap pedang. Miley Ye tersenyum, "Tidak apa-apa, hanya datang untuk berkeliling." Orang tua itu berkata dengan datar, "Tidak ada yang perlu dikelilingi di sini. Kembalilah." Miley Ye berkata dengan tegas, "Aku hanya datang berkeliling, tidak ada maksud lain." Orang tua itu melirik Miley Ye, tanpa ekspresi, "Tidak mungkin." Miley Ye menghela nafas dengan suara rendah, tak berdaya, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Sebenarnya, dia bisa menyelinap ke dalamnya secara diam-diam, tetapi bila berbuat seperti itu terlalu membosankan. Pedang alam langit. Dia paling membutuhkan pedang alam langit sekarang, karena sekarang dia bisa melangkah ke alam Archon sejati kapanpun, selama dia memiliki pedang alam langit. Begitu dia memasuki alam Archon sejati, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Lagi pula, dia tidak punya pedang ruang hampa. Serangan terkuatnya sekarang, selain menara penjara alam, maka adalah pedang bumi. Jika pedang bumi berhasil dipadatkan, dia 90% yakin akan mampu membunuh secara instan seorang master alam Archon sejati ketika mengerahkan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Dan aturan Tao ruang hampa jelas berada di atas bumi, jika pedang ruang hampa dipadatkan, kekuatannya akan semakin besar. Tapi sekarang, dia tidak yakin bisa memadatkan pedang ruang hampa. Karena tingkatan alamnya saja tidak cukup. Alam Archon sejati harus dicapai. Dan butuh pedang. Di mana dia dapat menemukan pedang? Tanah Sword Grave sudah tidak mungkin. Karena tempat ini merupakan simpanan Sekte Changjian selama bertahun-tahun, di mana pedang-pedang itu dititipkan di sana untuk meningkatkan Tao pedang murid-murid Sekte Changjian. Pasti dia tidak boleh dibiarkan terus melahapnya. Dia harus mencari ide lain. Ide apa? Miley Ye berpikir sejenak dan segera, dia datang ke puncak Zuki. Ketika melihat Miley Ye, Firmu Zan berkata, "Untuk apa kamu datang lagi?" Miley Ye menyeringai, "Datang untuk menyapa paman seperguruan Zan." "Pergi, pergi." Firmu Zan melambaikan tangannya, "Keluar dari sini, aku tidak punya apa-apa di sini." Setelah berbicara, dia balik dan menghilang. Miley Ye. Setelah beberapa saat, Miley Ye datang ke puncak Arai lagi. Di dalam aula, Miley Ye berjalan ke depan paman seperguruan Gu, membungkuk sedikit, "Hormat paman seperguruan Gu." Paman seperguruan Gu melirik Miley Ye, "Ada apa?" Miley Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ada satu masalah, tapi agak sulit untuk diceritakan." Paman seperguruan Gu berkata dengan datar, "Kalau begitu jangan ucapkan." Wajah Miley Ye menggelap, kenapa paman seperguruan Gu ini tidak bermain kartu sesuai urutan? Setelah ragu-ragu,
Dia berkata, "Aku ingin pedang alam langit." Paman seperguruan Gu meliriknya, "Hanya ada satu. Aku sendiri yang memakainya, kamu mau?" Mileye tersenyum kecut, bagaimana mungkin dia bisa memintanya. Dia membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, paman seperguruan Gu tiba-tiba berkata, "Pergilah mencari gurumu, dia punya cara." Mileye tertegun, kemudian buru-buru berlari keluar dari aula. Tak lama kemudian, dia kembali ke puncak pedang awan. Di dalam aula, Mona Yue terdiam sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke aula dalam. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi, dengan lambaian tangan kanannya, kedua pedang itu mendarat dengan kuat di depannya. Pedang alam langit. Mileye tertegun, kemudian dia berkata dengan sedikit malu, "Apakah masih tidak cukup?" tanya Mona Yue. Mileye mengangguk cepat. Dia bisa berkulit tebal kepada semua orang, tapi terkadang dia tidak bisa berkulit tebal pada Mona Yue. Mona Yue terdiam sejenak, lalu berkata, "Ikuti aku." Setelah berbicara, dia membawa Mileye ke tanah Sword Grave. Melihat Mileye, orang tua yang menjaga tanah Sword Grave tercengang, tetapi dia tidak peduli dengan Mileye, melainkan menatap Mona Yue. "Apa tujuan kedatangan adik sepenguruan pada hari ini?" Mona Yue berkata dengan suara rendah, "Beri aku beberapa pedang alam langit." Pria tua itu melirik Mileye, sedikit ragu. "Apakah ada masalah?" tanya Mona Yue. Orang tua itu berkata dengan cepat, "Tidak masalah, aku akan mengambilkannya untukmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di samping, Mileye tercengang. Bersambung.